Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sahibis syafa'atil uzma inda malikis sabur wa ala alihi wa sahabatihi wa man nahaja manhajahum ila sa'ati lam yakun fiha ghurur. Amma ba'du. Para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, setiap salah dan dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang biasanya dia menghambat datangnya kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah dimiliki oleh seseorang bisa saja tergerus, digerogoti oleh salah dan dosa maksiat yang dia lakukan. Di sisi lain saudara, kita paham dan sadar betul bahwa yang namanya manusia tempatnya salah, alpa dan lupa. Karena itu ada pepatah yang mengatakan tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Artinya apa? Semua manusia di dunia ini pasti punya salah dan dosa. Ulama hebat terkenal hari ini yang kita tahu, dia mestinya punya sejarah melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Orang alim yang hebat sekalipun, barangkali dia punya sejarah kelam, setidaknya dia punya aib yang dia sembunyikan. Karena memang saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Justru orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia terlanjur melakukan salah dan dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika dia terlanjur berbuat keji, berbuat maksiat atau menzolimi dirinya sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahui. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah pada pertemuan kali ini kita sedikit mencoba mengkaji dari berbagai keistimewaan ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar berasal dari kata istaghfara yastaghfiru, yang diambil dari kata dasar ghafara yaghfiru ghafran, yang artinya menutupi atau mengampuni. Artinya ketika seseorang beristighfar, maka sesungguhnya dia sedang melakukan permohonan kepada Allah agar dosa-dosa yang dilakukannya
ditutupi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam manaqib Imam Ahmad diceritakan suatu hari Imam Ahmad mendengar berita bahwa ada seseorang yang ingin berjumpa dengan beliau. Anehnya saudara, ketika beliau mendengar berita tersebut, hati beliau menjadi gundah dan resah. Dia selalu mengingat orang yang katanya ingin berjumpa dengan beliau, sementara beliau tidak pernah bertemu dan kenal sebelumnya. Hatinya terkunci, kakinya seolah terseret ingin menjumpai orang tersebut. Padahal kita tahu saudara, Imam Ahmad adalah ulama besar, jadwalnya sangat padat. Banyak orang datang ingin taklim kepada beliau atau kadang sekedar ingin meminta fatwa. Tapi kali ini Imam Ahmad hatinya benar-benar gundah, ingin sekali berjumpa kepada orang yang tadi ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad belum mengenalnya. Bahkan Qutaibah bin Sa'id mengatakan bahwa untuk menceritakan keutamaan Imam Ahmad tidak cukup dalam satu pertemuan majlis. Yahya bin Ma'in Abi Zakaria mengatakan bahwa Imam Ahmad adalah imamnya dunia, imam dunia. Ketika itu tidak bisa mencegah batinnya untuk berjumpa dengan laki-laki yang katanya ingin berjumpa dengan beliau. Akhirnya saudara, para pemirsa tipuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau rela meninggalkan jadwalnya. Beliau rela menembus ganasnya padang pasir, teriknya matahari, bahkan dinginnya gurun Sahara. Beliau lakukan demi untuk berjumpa laki-laki tersebut. Hanya bermodalkan nama dusun, beliau berangkat. Kalau sekarang ada Google Map mungkin gampang ya, ketika itu nggak ada. Beliau berani mengarungi gurun Sahara yang luar biasa. Cerita singkatnya saudara, sampailah beliau di sebuah dusun ketika itu menjelang Isya. Seusai sholat Isya, beliau bermaksud bermalam di masjid tersebut. Ketika baru rebahan, ingin selonjoran di masjid tersebut, tiba-tiba beliau didatangi oleh pengurus masjid. Sebutlah merebut masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa dan mau ngapain di sini? Saya musafir, Pak. Musafir? Iya, Pak. Mau ngapain? Saya mau bermaksud bermalam di masjid ini, Pak. Bermalam? Iya, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Ini masjid bukan losmen, Mas. Apa kata Imam Ahmad? Iyalah baksa. Sa'anam bikurbil mimbabil masjid. Kalau gitu aku tidur di emperan dekat pintu masjid dah. Imam Ahmad tidur di emperan pintu masjid, masih disamperin, masih didatangi oleh merbot masjid. Bapak, ada apa sih Mas? Recet banget. Saya bilang nggak boleh tidur di masjid. Iya kan saya tidur di emperan. Tidak boleh juga, ini masih bagian dari masjid. Apa kata Imam Ahmad? La ba'sa sa'anna mawdu'a qadami. Kalau begitu saya tidur di luar sambil berdiri aja dah. Imam Ahmad tidur sambil berdiri di halaman masjid. Ini pun masih didatangi oleh merbot masjid. Bapak nggak bisa dia diajak ngomong, nggak bisa dengar omongan saya. Emangnya kenapa, Pak? Saya bilang jangan tidur di masjid. Lah ini kan saya di luar. Itu masih bagian dari masjid, Pak. Terus, ya Bapak harus keluar dari halaman ini. Allahu Akbar. Saudara, kalau seandainya merbot masjid ini tahu dia berhadapan dengan siapa, tentu Imam Ahmad nggak diperlakukan seperti itu. Karena sekarang belum ada medsos, jadi namanya tenar tapi belum kenal dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak tertarik menunjukkan jati dirinya. Kalau kita kan dilecehan sedikit aja udah ngagul kita. Bapak nggak kenal saya? Emang siapa Bapak? Saya ini
Bapak saya komandan Hansip di sini. Nggak begitu. Tapi Imam Ahmad, oke, baik. Saya keluar dari masjid. Keluar Imam Ahmad dari gerbang masjid, di pintu gerbang ketemu tukang roti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa Pak? Dan kenapa kelihatannya bingung? Saya musafir Mas, bingung ya? Sehingga cuma hari menjelang malam saya bermaksud bermalam di masjid. Terus pengurus masjid melarang saya tidur di situ. Oh gitu? Iya Mas. Bagaimana kalau Bapak ikut saya nginep di rumah saya? Beneran? Ya nggak gede dan besar sih, rumah saya cukup tuh, tapi untuk kita berdua. Bapak ikhlas? Ikhlas banget saya Pak. Baik dah Mas, kalau jenengan ikhlas yuk kita ke rumah sampean. Berangkat Imam Ahmad bersama tukang roti. Si sampai di rumah tukang roti, Allahu Akbar. Imam Ahmad sangat salut dengan tukang roti. Kenapa? Karena semenjak ketemu Imam Ahmad, begitu sampai di rumah Imam Ahmad, bibirnya tidak pernah kering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelayanin Imam Ahmad, ngasih makan Imam Ahmad, ngasih minum Imam Ahmad. Bahkan ketika membuat adonan roti untuk jualan besok, bibirnya selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad ulama besar yang tentu paham keutamaan dan keistimewaan dari istighfar. Maka Imam Ahmad tergoda bertanya kepada tukang roti, Mas, kenapa Pak? Hal wajadta listighfarika samrotan. Antum udah dapat apa aja dari amalan istighfar antum? Apa saudara kata tukang roti? Wallahi ma da'autu da'watan illa ajaballahu li. Demi Allah Pak, apa saja yang saya minta, saya doa kepada Allah, Allah langsung penuhi doa saya. Illa da'watan wahidatan, kecuali satu doa yang sampai hari ini belum dipenuhi oleh Allah. Mahia, apa itu Mas? Ru'yatu Imam Ahmad bin Hambal. Satu-satunya doa aku yang belum diijabah adalah aku ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad. Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad, ha ana Ahmad bin Hambal, akulah Ahmad bin Hambal. Istighfarmu telah menyeret jiwaku hingga aku ingin sekali berjumpa denganmu. Istighfarmu telah menyeret kakiku hingga aku ingin sekali berjumpa dengan kamu. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahmad ulama besar, ilmunya dalam, ternyata jiwanya masih bisa diseret dengan istighfarnya tukang roti. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata istighfar bukan hanya sekedar amalan yang dianjurkan, yang ditekankan kepada kita hamba-hamba Allah, tetapi istighfar memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan diantara keutamaan daripada istighfar tersebut adalah bahwa orang yang beristighfar, dia akan diijabah doa-doanya. Makanya saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa istighfar bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tapi istighfar juga adalah sarana kita meraih pahala dan rahmat Allah. Istighfar juga sebagai sarana kita meraih ridho dan karunia Allah. Bahkan istighfar menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istighfar, dia bisa mempercepat dan terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Masya Allah. Saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah, selain yang tadi kami sebutkan, istighfar sekali lagi bisa mendatangkan kekuatan. Coba kita perhatikan satu ayat dari surat Hud ayat 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
yursilis sama alaikum midrar wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Dan Hud berkata, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Tuhan dan bertobatlah kepadanya, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dan kalian akan ditambah kekuatannya di atas kekuatan kalian sebelumnya. Masya Allah. Jadi orang yang istighfar akan ditambah kekuatannya. Semakin banyak istighfar, semakin ditambah kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali sebelum memberangkatkan pasukannya, semua pasukan beliau perintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya apa? Supaya kekuatan pasukan di atas kekuatan rata-rata sebelumnya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang menghalangi kita tidak beristighfar? Mengapa kita tidak memulai hari kita dengan beristighfar? Mengapa kita tidak memulai aktivitas kita dengan beristighfar? Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beristighfar dikasih tameng, dihindarkan, dan tidak akan kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kepada seorang hamba sementara dia sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar menjadi menolak daripada musibah, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang hidupnya resah, hidupnya gundah, perbanyak istighfar. Siapa yang seolah jalannya buntu, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Rasul? Man aktsaru minal istighfar. Wa fi ba'di riwayah Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang memperbanyak amalan istighfar, maka Allah akan menjadikannya kelapangan dari setiap kesedihannya dan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka saudara, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, siapa yang hidupnya penuh kegalauan, beristighfarlah. Siapa yang lagi resah, hidupnya sulit, sempit, perbanyak istighfar. Siapa seolah hidupnya buntu, tidak ada jalan keluar, istighfar solusinya. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan itu saja, orang yang memperbanyak beristighfar, dia tentu pasti akan diberikan ampunan dan ganjaran yang luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah di situ banyak mutiara bagi orang yang melaksanakan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Perbanyaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian. Dia yang maha pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, yursilis sama alaikum midrara, kalian akan diturunkan hujan yang deras. Hujan adalah simbol kesejahteraan. Bukan itu saja, wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan kalian akan diperbanyak harta. Langsung Allah menyebut harta. Dipanjangkan, diperbanyak hartanya, dan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Jadi solusi kehidupan ini istighfar. Diberikan kesejahteraan, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh soleha, dan dia dilapangkan, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saudara, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari ada kisah Imam Hasan Al-Basri. Beliau didatangi oleh 3 orang yang punya masalah tentunya. Kebiasaan masyarakat orang awam memang kalau punya masalah sering datangnya ke ulama, ke guru. Giliran senang lupa sama guru. Biasanya begitu. Ini orang punya 3 masalah. Yang pertama datang kepada Imam Ahmad, sampean ada apa? Saya guru. Iya, saya punya masalah guru. Masalah apa? Gagal panen saya guru. Bukan hanya saya, seluruh desa gagal panen. Kenapa? Hujan tidak kunjung turun guru. Lama kita paceklik karena kemarau panjang. Begitu? Iya guru. Lalu orang kedua ditanya, kalau jenengan kenapa mas? Saya guru. Iya, saya guru lama bertahun-tahun menikah tapi tidak dikarunia anak guru. Rasanya sepi, rumah tangga tidak dihiasi dengan tangisan seorang anak. Oh begitu? Iya guru. Lalu kemudian sampean apa mas? Saya guru. Iya, saya punya penyakit yang sulit sembuh guru. Iya, apa penyakit sampean? Sulit sembuhnya guru. Iya, apa? Penyakit saya melarat guru. Melarat, pantas sulit sembuhnya. 3 orang punya masalah yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad mendoakan orang tersebut? Bukan. Tapi orang itu kemudian disuruh pulang. Mulai sampean pulang semuanya. Perbanyak sampean di rumah, ajak anak istri semuanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena guru yang memerintahkan, udah mereka lakukan saja. Siang malam berbanyak istighfar. Ternyata keajaiban luar biasa saudara. Yang tadi desanya kering kemarau, menjadi paceklik, tidak tumbuh tanaman apapun, diturunkan hujan yang deras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian orang tersebut ada yang kedua punya masalah berumah tangga, tidak dikaruniai seorang anak pun, dia dikasih anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tadi penyakitnya yang gak sembuh-sembuh, penyakit kismin tadi itu, Allah kasih kesejahteraan yang melimpah, rezeki yang banyak. Masya Allah. 3 solusi, 3 masalah dikasih solusi 1 oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa itu? Yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau minimal sehari semalam beristighfar 70 sampai 100 kali. Masa kita umatnya nggak pernah beristighfar? Masa dalam sehari-hari kita nggak pernah beristighfar? Contoh Rasulullah, bahkan ulama-ulama dulu, Allahu Akbar, mereka senantiasa bangun malam memperbanyak istighfar, sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Para ulama sering beristighfar di waktu sahur menunggu subuh. Ketika mereka bangun kesiangan, malamnya tidak beristighfar, mereka memperbanyak dengan istighfar. Kita sekali-kalinya beristighfar setelah bangun kesiangan itu karena bulan puasa doang. Begitu subuh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak sahur kita.
Jadi ketika nggak sahur baru beristighfar. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mudah-mudahan pertemuan ini menggerakkan kita untuk mendawamkan istighfar, sehingga kita mendapat karunia-karunia dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.